lalu kutu rebutan. Lemah mental pasukan Quraisy dari awal perang. Beriman kepada Allah, berkontribusi kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan? Itu. Aman berabdi. Ada anak kecil, sekecil ini, namanya Muhammad bin Murad. Gurunya namanya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin tiap pagi sebelum belajar ngajak anak ini mendaki ke perbukitan di Edirne. Edirne itu bahasa Turki. Bahasa Romawinya dulu Adrianopel, kota Adrianus. Edirne ini ibu kota Kesultanan Turki Utsmani pada saat itu. Dari perbukitan Edirne, orang bisa melihat kota Konstantinopel di kejauhan. Setiap pagi Syekh Samsuddin mengatakan, "Nah, aku bacakan untuk hadis Rasulullah SAW." Beliau bersabda, "La tuftahanal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish." Kota Konstantinopel itu akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Maka sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pasukan pembebasannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan itu. Anak kecil ini berkata, "Guru, doakan aku termasuk di antara pasukan yang membebaskan." Tawadhu sekali anak ini. Kata gurunya, "Tidak nak, aku mendoakanmu agar menjadi panglima yang membebaskan." Tiap pagi aman berabdi. Muhammad inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Fatih, karena keberhasilannya membebaskan Konstantinopel. Jadi sebelum bebas ya namanya belum Muhammad Al-Fatih. Baru Muhammad saja kan itu. Sebelum berhasil di usia 22 tahun. Di usia 22 tahun Muhammad Al-Fatih dengan iman yang luar biasa kepada Allah, pada suatu malam mengumpulkan seluruh pasukannya. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku yakin pembebasan Konstantinopel hanya akan dilakukan oleh panglima terbaik dan pasukan terbaik. Dan demi Allah, sudah menjadi kehormatan bagiku seandainya aku termasuk bagian dari pasukan itu, meskipun bukan panglimanya. Tapi tentu kita akan memilih yang terbaik di antara kita menjadi panglima. Maka siapapun di antara kalian, wahai saudara-saudaraku yang pernah meninggalkan sholat fardu di dalam hidupnya, silakan duduk." Tidak ada yang duduk. Pasukannya Al-Fatih sepanjang hayatnya mereka belum pernah meninggalkan sholat fardu. Satu demi satu ditanya tentang berbagai macam ibadah. Yang makin lama ada yang duduk, ada yang duduk, ada yang duduk, sampai akhirnya pertanyaan terakhir, barang siapa di antara kalian pernah meninggalkan qiyamul lail dalam hidupnya, walau semalam sejak dia balik, silahkan duduk. Akhirnya duduk semua, kecuali Muhammad Al-Fatih masih berdiri sendiri. Maka orang yang beriman kepada Allah, wazidnahum huda, Allah akan tambahkan petunjuk kepadanya. Penghalang Muhammad Al-Fatih dalam pembebasan Konstantinopel adalah wilayah perairan. Di perairan Konstantinopel yang disebut sebagai Selat Bosporus dan Teluk Tanduk Emas, ada angkatan perang Genoa dan Fenisia berupa kapal-kapal galeon yang besar yang kemudian selalu menghadang. Kalau mereka terdesak, mereka mundur ke Teluk Tanduk Emas, kemudian mereka membentangkan rantai yang sangat besar di Teluk Tanduk Emas itu, sehingga pasukan Muhammad Al-Fatih kapal-kapalnya tidak bisa masuk ke perairan. Ini persoalan, ini persoalan besar. Wazidnahum huda, kalau orangnya beriman kepada Allah, Allah tambahkan petunjuk. Menyeberangi Teluk Tanduk Emas itu terhalang rantai. Ya sudah, bagaimana kalau malam-malam kapalnya kita pindahkan lewat darat, karena di darat tidak ada rantai. Maka kayu-kayu gelondongan bulat-bulat ditata sedemikian rupa
diolesi dengan lemak sapi supaya licin, ditariklah kapal-kapal itu, ditarik dengan lembu-lembu untuk kemudian menyeberangi daratan, masuk ke perairan di dalam yang tadi dibatasi dengan rantai. Maka subuh-subuh kaget kota Konstantinopel karena kapal-kapal Muhammad Al-Fatih sudah ada di depan kota, mengangkut pasukan, dan kemudian meriam pun menyala. Jadi disebutkan penemuan meriam berskala besar oleh Muhammad Al-Fatih akan mengubah perang untuk selama-lamanya di Eropa. Bagaimana Al-Fatih mengukur dengan presisi, dengan meriam sebesar ini, pelurunya seberat ini, sudut kelompok tembakan seperti ini, akan menembak bagian dinding kota Konstantinopel, bagian yang terlemah, yang diarah. Itu sudah diselidiki. Ini bagian dinding yang paling lemah. Sasaran tembak, berapa kali tembak nanti kemudian akan jebol. Itu dihitung dengan matematika yang sangat tinggi. Jebol, betul-betul jebol. Ini yang terjadi nahum huda. Kami tambahkan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah baginya, Allah akan bukakan pintu hidayah untuk dia berbuat lebih banyak. Ada pemuda namanya Umar, bapaknya namanya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, keluarga Daulah Bani Umayyah. Ibunya Umar yang ini namanya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab, ayahnya adalah Asim bin Umar, putra Asim bin Umar. Ibunya adalah gadis penjual susu yang pada suatu malam Khalifah Umar patroli lewat di rumahnya. Lalu terjadi dialog antara ibu dan anak. Ibunya bilang, "Nak, kamu besok jualan susu." "Iya, Bu." "Biar untungnya banyak, Nak, campur air ya, Nak, ya." Kata si gadis, "Tidak, Bu. Amirul Mukminin Khalifah Umar melarang kita mencampur susu dengan air." Khalifah tidak akan tahu, Nak. Cuma satu ciduk, cuma satu gayung airnya, tidak akan tahu Khalifah. Maka gadis itu menjawab, "Khalifah mungkin tidak tahu, Bu, tapi Tuhannya Khalifah tahu." Umar bin Khattab dengar pembicaraan itu dari luar. Paginya manggil putranya yang namanya Asim yang belum nikah. "Asim, ya ayah, datang ke rumah itu, lamar putrinya sekarang." Cari menantu ternyata ronda malam-malam. Maka dari pernikahan itu lahirnya Ummu Asim binti Asim dinikahi Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan itu lahir Umar bin Abdul Aziz. Waktu muda tinggalnya di Mesir, Pak, dengan segala kemewahan Daulah Bani Umayyah pada saat itu. Disebutkan pada zaman itu Umar bin Abdul Aziz ini pernah dikasih baju harganya 30.000 dirham. 30.000 dirham itu kalau sekarang 2,7 miliar, Pak. 2,7 miliar baju harganya. Dia bilang, "Ini terlalu kasar. Cariin yang lebih mahal dikit, yang lebih halus gitu." Umar zaman itu waktu muda. Tapi bapaknya tahu ini anak harus dididik dengan benar. Kalau di sini terus di istana Bani Umayyah yang di Mesir, dia akan menikmati kemewahan. Maka dibujuklah oleh si bapaknya, "Kamu pengen tidak menghirup nafas dari udara yang pernah dihirup Rasulullah SAW?" "Iya dong, itu kan nafas paling mahal kayak gitu." Maka apa yang harus dilakukan? Pergi ke Madinah sekarang, berburulah kepada paman sepupu. Mau nyebut nama paman sepupunya yang salah satu dari 7 fuqaha Madinah ini sebenarnya saya nggak enak, karena nama pamannya ini adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar itu, kalau di Cina ada 7 pendekar butong ya,
7 pendekar budak. Kalau di Madinah zaman itu ada 7 fuqaha Madinah. Salah satunya adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Bergurulah kepada pamannya. Datang ke Madinah. Di Madinah tentu gaya hidupnya masih ada kayak di Mesir. Satu hari lagi nyisir rambut, pamannya sudah bergerak mau ke masjid. Nah, masjid, sebentar paman, aku baru menyelesaikan menyisir rambutku. Pamannya sudah pulang dari masjid, nyisirnya belum selesai. Lalu dihukumlah Umar bin Khattab ini oleh paman. Dididik dengan keras sampai kemudian dia paham. Oh, inilah kemuliaan. Kemuliaan itu adalah ilmu, bukan kemewahan. Dia mulai cinta sama baginda. Dipanggil pulang ayahnya ke Mesir, gak mau. Ayahnya wafat di Mesir, gitu ya. Dan dia diminta menggantikan kedudukan ayahnya untuk memerintah Mesir, gak mau. Saya maunya tetap di Madinah. Tentu pamannya namanya Abdul Malik bin Marwan yang jadi khalifah senang karena dia lalu menempatkan putranya untuk jadi gubernur di Mesir. Ini kan ponakan, ini putra aja, dia nggak mau. Tapi kalau nggak dikasih jabatan kasihan juga ya. Akhirnya diangkatlah Umar bin Abdul Aziz menjadi wali kota Madinah. Ya sudah, kamu jadi wali kota Madinah. Alhamdulillah, itu sujud syukur karena bisa tetap tinggal di Madinah. Lalu diambillah Umar bin Aziz ini jadi menantu oleh pamannya Abdul Malik bin Marwan, dinikahkan dengan Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik ini masuk rekor dunia. Kenapa? Bapaknya khalifah, 2 kakaknya khalifah, 2 adiknya khalifah, suaminya khalifah. Mana lagi ada wanita seperti itu? Jadi dia punya bapak Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah, punya 2 kakak namanya Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik, dua-duanya khalifah, punya 2 adik namanya Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik, khalifah, punya suami Umar bin Abdul Aziz juga khalifah. Istimewa banget. Tinggal di Madinah. Ketika tinggal di Madinah, paman sekaligus mertuanya meninggal, digantikan oleh kakak iparnya namanya Walid tadi. Ketika Walid memerintah di Madinah, ada ulama kritis, suka mengkritik pemerintah. Maka Walid memerintahkan Umar bin Abdul Aziz kasih teguran ulama itu. Bagaimana caranya kasih teguran? Musim dingin, taruh di luar, diikat di tiang, di atas kepalanya dikasih es batu. Ternyata maksudnya Umar bilang saya cuma melaksanakan tugas, sebenarnya nggak tega, makanya dia nggak mau nungguin. Ternyata ketika malam itu dipasang es di kepala, paginya wafat ulama ini. Nangis Umar bin Abdul Aziz, apa yang telah kulakukan? Kedzaliman macam apa ini? Gara-gara mentaati perintah dari atas, aku membunuh orang. Terus dia diroboh, nggak mau pulang. Istighfar tobat, istighfar tobat. Sampai kena tegur, saya nggak mau lagi begitu. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah, bikin saya Allah supaya mampu menolak perintah-perintah yang semacam itu. Ternyata betul, akhirnya diangkat menjadi gubernur, dinaikkan jabatannya dari wali kota jadi gubernur. Ketika jadi gubernur, dia tahu biangker kezaliman di Bani Umayyah itu gubernur Irak sekaligus raja muda namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka ketika Al-Hajjaj bin Yusuf mau naik haji, dia menetapkan Hajjaj bin Yusuf mau naik haji silakan, tapi dilarang lewat dan transit wilayah kekuasaan saya. Saya nggak mau ikut-ikutan jadi orang zalim. Hajjajnya tetap berangkat haji, pulang haji langsung lapor ke Khalifah. Umar bin Abdul Aziz tidak mengizinkan saya lewat wilayah ketika saya haji. Macam apa itu? Akhirnya Umar bin Abdul Aziz dipecat oleh Walid, dipecat dan diperintahkan pergi ke Damaskus, ditarik ke ibu kota. Nangis ketika keluar Madinah. Aku bukan menangisi jabatan, tetapi aku menangisi kenapa aku harus keluar dari Madinah. Sementara Rasulullah mengatakan Madinah ini seperti tumpukan di besi, dia akan mengeluarkan yang kotor-kotor. Jangan-jangan aku termasuk yang kotor sehingga dikeluarkan oleh Madinah. Nangis. Sampai di Damaskus, berapa waktu kemudian ternyata Hajjaj bin Yusuf yang menjadi musuhnya ini mati.
sujud syukur. Terus kan datang orang-orang mengucapkan bela sungkawa kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz nggak mengucapkan bela sungkawa, ditegur, kamu kok nggak mengucapkan bela sungkawa? Lo katanya hajat keluarga kita, kok aku suruh mengucapkan bela sungkawa? Harusnya aku dapat ucapan bela sungkawa gitu. Kelasnya Umar bin Abdul Aziz. Tidak lama kemudian Walid meninggal, digantikan oleh adiknya namanya Sulaiman. Sulaiman melihat Umar ini orang pintar, masa disia-siakan? Dulu gubernur Madinah sukses memimpin Madinah, dia boleh pengalaman, akhirnya diangkat menjadi penasehat Khalifah. Doanya Umar bin Aziz, ya Allah, bukan kekuasaan yang saya inginkan nasihat kebaikan saya dijalankan. Ternyata ketika kemudian memberi nasihat-nasihat kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, nasihatnya diterima 50%, ditolak 50%. Yang kaitannya urusan-urusan dengan kedoliman pemerintah terhadap rakyat itu banyak ditolak nasihatnya. Maka Umar bin Abdul Aziz, ya Allah, sudah, saya serahkan kepadamu, maksud saya nasihat cuma 50% yang dijalankan. Wazidna huda, Allah bukakan pintu kebaikan baginya. Sulaiman menjelang wafat, mungkin beliau itu obesitas yang disebutkan Sulaiman bin Abdul Malik itu gemuk sekali karena beliau penggemar makanan-makanan yang berlemak. Disebutkan kalau sekali makan beliau bisa habis 200 butir telur burung. Mungkin seperti telur puyuh gitu, ukurannya itu 200 butir. Nah, kita sekarang tahu namanya telur puyuh sumber kolesterol tinggi. Mungkin stroke ya istilah zaman kita sekarang gitu ya. Kemudian beliau sakit menjelang sekarat, kemudian suruh bawa masuk anakku calon khalifah. Anaknya namanya Daud, ini agak dibalik ya, namanya Sulaiman, punya anak dikasih nama Daud. Daud dikasih masuk, terus dikasih baju kekhalifahan. Kok besaran? Bobor-bobor, wah nggak pantas ya anak pakai baju khalifah. Terus dibawakan pedang khalifah, pedang jabatan khalifah, kasih kamu. Gak kuat bawanya. Nangis dia. Beruntunglah orang yang ketika akan mati anaknya sudah besar-besar. Ada seorang ulama namanya Imam Raja bin Haywah berbisik di telinganya, bukan ya ini. Beruntunglah orang bertakwa. Siapa yang jadi khalifah sebenarnya? Adikku pasti rebutan kalau kamu gak bikin wasiat. Oh iya, ya negara bisa pecah kalau Hisam sama Yazid yang sama-sama berambisi akan berperang. Iya, kata Raja. Makanya kamu harus menunjuk bukan mereka berdua. Kalau kamu mau Hisam di akhirat ringan, tunjuk satu nama orang yang salah, pasti ringan Hisam. Siapa yang mau maksud? Umar bin Abdul Aziz. Lalu bagaimana kalau Yazid dan Hisham memberontak? Gampang, tulis begini. Yang menjadi khalifah sepeninggal itu Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar meninggal digantikan oleh Yazid. Kalau Yazid meninggal digantikan oleh Hisham. Itu aja. Itu kan sesuai umurnya urutannya nih. Ya sudah, akhirnya wasiatnya ditulis begitu. Keluarlah Raja bin Haywah membawa surat wasiat khalifah. Umar kan, wahai raja, apa itu? Ini surat wasiat khalifah. Demi Allah, tolong jangan sampai namaku ada di situ. Kata raja, GR, bercanda. Soal raja ini suka bercanda, GR kamu. Apa urusan dengan surat wasiat khalifah? Minggir kamu. Ternyata begitu keluarga Badawi diumumkan, khalifahnya berkata, wahai raja, kau telah menimpakan musibah kepada. Terserah, musibah untukmu tak masalah, asalnya kan untuk kamu sendiri. Akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz pidato di masjid menyatakan dia sudah diberi amanah, kalau ada yang enggak setuju tolong maju ke depan dan jadilah khalifah. Ternyata enggak ada yang enggak setuju. 2,5 tahun jadi khalifah, Wazidna huda, selalu diberi petunjuk oleh Allah untuk teguh memerintah. Walid itu diceritakan badannya keker kayak anak jin. Sulaiman itu badannya gede, gemuk. Tetapi kalau sama gubernur-gubernur yang zalim tadi,
Hajjaj, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, Muhammad bin Yusuf, itu guru-guru zalim, itu mereka takut, nggak berani menindak. Kayak dulu Khalid kalau berguru Hajjaj, wahai Hajjaj, jangan demikian, sesungguhnya kau telah berbuat zalim kepada rakyat. Hajjaj mendekat, pedangnya diangkat dikit, kemudian bilang, apakah Amirul Mukminin lupa siapa yang membuat singgasana Amirul Mukminin tegak? Iya, aku ingat. Jadi gimana? Lupakan. Khalifahnya takut. Tapi begitu Umar bin Abdul jadi khalifah, beliau itu hidup prihatinnya luar biasa, sampai tangannya itu tremor betul. Tulis surat kepada Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur zalim yang masih hidup di Mekah. Kalau surat ini sampai kepada, ikat sendiri tanganmu dengan rantai, datanglah kemari ditemani 5 orang pasukan untuk mengawalmu, dan masuklah ke dalam penjaramu sampai membuka kasus itu untuk rakyat, siapa-siapa yang akan menuntut keadilan atasmu. Itu terima surat itu. Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang biasanya depan khalifah begini itu langsung berterang, dia ikat dirinya sendiri pakai rantai, jalan kaki menuju Damaskus. Masuk. Tahu benar sih. Karena dia hanya takut kepada Allah, maka semua makhluk takut kepada. Dan barokahnya Umar bin Abdul Aziz itu sampai di zamannya pemulihan ekonomi setelah pengembalian hak orang zalim, hak kepada yang dizalimi, itu tidak ada orang yang menerima zakat. Bukan karena langsung berubah jadi kaya itu enggak, tapi orang menjadi terhormat. Dari semula itu merasa mustahil, terus malu kalau jadi mustahil, pengen jadi muzaki. Sampai ke dunia hewan. Diceritakan di masa Umar bin Abdul Aziz, yang namanya serigala-serigala yang biasanya nyerang domba berubah menjadi seperti anjing-anjing gembala jagain domba-domba. Serigala jagain domba. Maka suatu hari ada seorang gembala nangis meraung-raung. Kenapa? Ada satu anak dombanya diterkam serigala. Nangis, katanya cuma anak domba satu, manusia nggak begitu lebay. Kata gembala itu, aku tidak menangisi anak gembala ini, aku menangisi seorang pemimpin yang adil yang telah meninggalkan kita. Apa maksudnya? 2 tahun lebih domba-domba kita tidak diserang oleh serigala. Itu pasti berkahnya pemimpin yang adil. Hari ini ada seekor anak domba diterkam serigala, pasti pemimpin yang adil itu sudah meninggal. Betul, hari itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Wazidna muda. Kayak adik-adik, kita punya gelora muda, pengen berbuat lebih, Allah akan bukakan jalan. Warabatna ala qulubihim, dan kami pertautkan hati mereka menjadi satu ikatan ukhuwah. Anak muda itu insya Allah berukhuwahnya lebih gampang, Pak. Sedikit kepentingannya, nyambung satu sama lain. Maka Allah mengikat hati mereka dalam persaudaraan. Lebih mudah ngumpulin untuk bikin kegiatan itu anak-anak muda daripada ngumpulin bapak-bapak. Warabat ala qulubi. Oleh Allah yang namanya pemuda itu diikat hatinya, nyambung. Lebih mudah berukhuwah, lebih mudah bersaudara tanpa kepentingan, tanpa banyak pertimbangan. Berkawan yang berkawan, bersaudara yang bersaudara. Tujuannya satu, Allah Ta'ala. Dan kalau mereka tegak menyampaikan sikapnya, itulah pemuda. Berani menyampaikan sikapnya seperti para sahabat. Dengan demikian, sebenarnya insya Allah SWT kita mengetahui di sini kita harus menemukan semangat kemudaan dari membaca surat Al-Kahfi setiap pekan. Menjadi para pemuda yang hijau, yang membawa perubahan, produktif, berkontribusi, lalu beriman kepada Allah, yakin pada janji-janji Allah.
dan selalu membuka diri melihat peluang-peluang untuk melakukan hal terbaik dan berukhuwah, karena ini zaman kolaborasi adalah kunci, sinergi adalah kunci. Bekerja sama dengan orang lain adalah kebaikan. Tegak menyampaikan sikap, take action dalam membawa perubahan. Kawan saya Dr. Gamal Albin Said di Malang itu melihat ada dua masalah di masyarakat. Masalah pertama sampah di mana-mana numpuk, sampah rumah tangga banyak. Persoalan kedua adalah layanan kesehatan terbatas untuk orang miskin, apalagi pilihannya tidak banyak. Pergi ke puskesmas antrinya panjang. Jadi ada dua masalah, masalah sampah, masalah layanan kesehatan. Bagaimana memadukan dua masalah ini menjadi solusi? Akhirnya beliau mensosialisasikan program asuransi kesehatan berbasis sampah. Tiap hari kita bisa nyetor sampah sebagai premi bayar asuransi kesehatan. Nanti kalau berobatnya gratis. Dua masalah terselesaikan. Itulah dunia. Jasa pelayaran kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Salim atas pemaparannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita pelajari, dan terutama kita sebagai anak muda tergugahkan kembali semangatnya untuk semangat kembali membela atau mendukung dalam membangun Islam ini. Mungkin karena Ustaz Salim setelah ini ada agenda yang harus dikejar, maka untuk sesi tanya jawab kita tiadakan. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jemaah sekalian yang telah turut serta hadir menyimak atas apa yang disampaikan. Semoga ilmunya barokah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.